Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali saudaraku, kita bisa terus berjumpa setiap hari. Kita sama-sama berdoa, memuji, menyembah dan belajar pada sebagian sabda firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, kembali saya ingin sharingkan tentang pentingnya kita ambil waktu untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Mungkin langsung praktek saudara lewat Menara Doa sesi ini. Saudara cari tempat, cari tempat yang nyaman, yang tidak terganggu, konsentrasi kita sama-sama kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memang sedang menanti-nantikan saat di mana Dia ingin menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Katakan amin saudara. Yuk kita akan berdoa sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Sampai saat ini Tuhan. Sampai saat ini Tuhan Kau masih bekerja. 1 tahun 7 bulan ya Tuhan. 1 tahun 7 bulan ya Bapa. Oh ya labakashini milabalaba. Setiap hari kami ada di Menara Doa ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Banyak hal yang kami boleh ya Tuhan pelajari. Banyak hal yang kami sudah lalui. Banyak pengalaman rohani dalam hidup kami yang kami lalui di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami bisa melihat dan kami boleh berkata, Engkau Yesus ajaib, Engkau Yesus luar biasa. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan, bersiap kami. Oh ya labakasih. Saat kami sakit Engkau sembuhkan. Saat kami lemah Engkau kuatkan kami. Tuhan Yesus, kami berkata terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buka suaranya Ibu Bapak. Mari datang pada Yesus. Oh ya laba kasih ini laba labo. Ya laba kasih. Ya laba ya siada labo. Oh laba siada. Ora laba takara laba ya siada labo. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Haleluya. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan
hidupku selalu. Mari bersama-sama katakan di hadapan, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku minta, Haleluya. ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, sembah Dia saudaraku, ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari sembah Dia, haleluya. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Tuhan Yesus, oh ya lala kasih lala, hadirat-Mu Tuhan kami rasa. Yes. Oh ya lala kasih lala. Oh lala lala lala.
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama-sama katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Engkau kekasih hatiku Tuhanku,
cari wajah-Mu, takkan ku meninggalkan-Mu. Engkau segalanya. Engkau kekasih, Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku. Engkau segalanya. Ku rindu cari wajah-Mu, takkan ku meninggalkan-Mu. Engkau segalanya. Semaria, Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus Kau Tuhan, Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. mari dari bawah katakan Engkau kekasih, haleluya. Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku. Engkau segalanya. Ku rindu cari wajah-Mu, takkan ku meninggalkan-Mu. Engkau segalanya. Semaria, Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. haleluya. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Mari yang katakan Semaria, Layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. layak disembah. Layak disembah. Layak
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Shalom saudara, saya mau berdoa. Tuhan taruh di hati saya berdoa untuk saudara yang sakit, khususnya yang gagal ginjal, organ-organ dalam saudara yang rusak. Tuhan mau beri iman untuk saudara bisa disembuhkan. Tuhan akan berikan ginjal yang baru buat saudara. Saya percaya mujizat itu masih ada. Mungkin saudara mengalami paru-paru kah, jantung, apapun itu. Saya akan berdoa. Kita berdoa bersama-sama, saudara arahkan tangan. Saudara tumpang tangan. Tangan kirinya ditumpang tangan di badan saudara. Tangan kanannya arahkan di screen. Sembah waktu kami nyembah Tuhan. Waktu kami tersungkur kepadamu. Kami masuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kami membutuhkan rahmat. Kami butuh kemurahan. Kami butuh pertolongan-Mu. Tuhan, di dalam hadirat-Mu ini, kami minta Tuhan organ-organ tubuh yang baru. Buat siap anak-anak-Mu yang memerlukannya, yang sakit. Tuhan, beri ginjal yang baru. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, beri paru-paru yang baru. Dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, organ-organ tubuh ya Tuhan yang rusak, yang sakit oleh karena kanker, apapun itu, kami berdoa dalam nama Yesus. Beri ya Tuhan dalam nama Yesus. Beri organ tubuh yang baru. Sembuhkan anak-anak-Mu ini. Saudara sakit, terima kesembuhan. Saudara yang hadir di sini, keluarga atau orang yang saudara kasih sedang sakit, mari doakan, doakan. Kuasa Allah sedang bekerja sekarang. Mujizat sedang terjadi sekarang. Dalam nama Yesus.
apapun itu sakit penyakitnya. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, alirkan, curahkan urapan kesembuhan itu, mujizat kesembuhan itu dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang sedang sakit COVID-19, keluarga mereka terpapar, jadi sembuh sekarang dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak hanya menyembuhkan kami, Engkau selamatkan jiwanya Tuhan, selamatkan nyawa ini Tuhan, bebaskan dari segala kutuk dalam nama Yesus. Lepas Tuhan, turunkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini Yesus, dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Terima pengurapannya saudaraku. Oh ya lama kasih lama. Saudara yang sakit di bagian saraf, oh ya lama kasih lama. Jadi sembuh sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Lepas dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Terima kesembuhan saudara dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak yang kecanduan, terikat oleh gadget, terikat oleh game. Aku patahkan dalam nama Yesus. Lepas anak-anak yang diikat dengan kuasa maut, roh bunuh diri, frustrasi, kesendirian, roh yatim piatu, orphan spirit, aku patahkan dalam nama Yesus. Lepas. Oh ya lama kasih lama. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, setiap gereja-gereja yang sudah onsite ya Tuhan, dan juga online hybrid Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati. Biarlah gereja-gereja ini akan dipakai Tuhan untuk satu penuaian jiwa yang besar, melaksanakan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid, menyiapkan semua umat yang layak bagi kedatangan Tuhan. Tuhan, aku berdoa Engkau memberkati menara doa online kami ini Tuhan. Tuhan, perluas ya Tuhan jangkauan kami. Tuhan, perluas ya Tuhan, orang-orang bisa menikmati hadirat, menikmati ya Tuhan kuasa firman-Mu ya Tuhan. Lewat menara doa ini kami berdoa Tuhan. Tuhan, pakai ya Tuhan wadah ini ya Tuhan. Pakai ya Tuhan, pakai juga siap kami ya Tuhan yang hadir selalu. Tuhan Yesus, pakai ya Tuhan saluran berkat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta ada terobosan ya Tuhan dalam pelayanan kami ini ya Tuhan. Kami minta ada terobosan untuk pelayanan kami ini ya Bapa. Oh ya lama kasih ya, baik pelayanan menara doa online ya Yesus. Tuhan, jadi revival atas rumah-rumah. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah onsite kami ya Tuhan hari Minggu. Lawat ya Tuhan, sama semua yang hadir, yang online Yesus. Kami minta ya Tuhan hadirat-Mu lebih lagi, pewahyuan ya Tuhan dalam nama Yesus. Oh lama. Yesus. Oh Yesus.
heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Hadirat-Mu ada di sini. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap luka-luka kami. Hadirat-Mu Tuhan menyembuhkan luka. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu memberkati kami Tuhan. Buka ya Tuhan tingkap langit-Mu. Curahkan berkat buat setiap anak-anak-Mu. Berkat-Mu turun Tuhan ke setiap anak-anak. Sebagaimana Kau memberkati Yabes ya Tuhan. Kau memberkati Yabes berlimpah-limpah. Kau memperluas daerah. Tangan Tuhan melindungi Yabes. Oh ya Bakas, biarlah ya Tuhan Engkau beri ya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah siapa anak-anak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak, perluas ya Tuhan, perluas pengaruh anak-anakmu, perluas ya Tuhan bisnis anak-anak, perluas ya Tuhan. Oh ya Bakas, oh ya Bakas, lindungi anak-anak Tuhan, pelihara mereka, kesakitan tidak menimpa, malapetaka menjauh anak-anak, dalam nama Yesus. Berdoa ya Tuhan, turunkan berkat-Mu, keluarga-keluarga anak-anak kami Tuhan dilindungi. Generasi Yeremia, generasi anak-anak muda ini ya Tuhan, anak-anak muda yang cinta Tuhan, bergiat dengan Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, dalam nama Yesus. Menjadi penyembah-penyembah ya Yesus. Oh ya Bakas. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Terima kasih Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan sudah pulihkan setiap kami semua. Tuhan terima kasih. Beri kami mata untuk bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu luar biasa. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Beberapa di antara saudara sedang dapat pernyataan dari Tuhan. Saudara, beberapa di antara saudara dapat pesan Tuhan. Yes, saudara dengarkan itu. Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Buka hatinya, buka pikiran. Yesus, katakan Tuhan, katakan sepatah kata Tuhan.
Katakan sepatah kata saja bagiku. Aku akan sembuh. Aku akan pulih. Aku akan berubah. Dalam nama Yesus. Mungkin saudara yang sudah lama selalu gagal. Tuhan bilang, ya selama ini kau selalu apa yang kau kerja gagal. Tidak ada hasil. Sehingga kau mengalami satu frustrasi. Kalau saudara itu orangnya, Tuhan mau katakan, ini saatnya Tuhan akan menyayangi engkau. Aku mengasihi engkau. Aku akan menunjukkan jalan bagimu. Lakukan lagi, kerjakan lagi. Di situ ada tangan Tuhan akan bekerja untuk berkati saudara. Tuhan akan buat saudara berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bawa balik Tuhan anak-anak yang sudah menjauh dari orang tua mereka. Tuhan bawa balik hati mereka. Tuhan kembali ke orang tua. Orang-orang tua yang jauh dari anaknya. Tuhan bawa balik mereka ya Tuhan. Terima kasih. Di saat ini Tuhan. Makasih Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Pulihkan kembali. Terima kasih. Ini saat indah. Saat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku ya Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa penuh dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dalam hadirat-Mu ada berkat senantiasa. Kau sedang memberkati kami dan mematahkan segala kutuk. Ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bukakan ya Tuhan mata hati setiap kami. Untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah saya ingin bagikan lagi saudaraku tentang pentingnya berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Pentingnya berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Karena kalau kita biasakan diri saudara untuk sendirian dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita nggak akan pernah merasa
kesepian, sendiri dan kesepian. Saudaraku, karena kita udah latih sendiri sama Tuhan, ketika kita sendiri, kita nggak gelagapan atau nggak gugup lagi. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Sebagaimana, karena secara naluri alamiah manusia, saudara, ya kan saudaraku, ya kan, awalnya dari kecil kita kayaknya sendiri. Ya, dikelilingi sama orang tua, keluarga, makin bertambah, makin dewasa banyak temennya. Tapi nanti makin lama saudara makin naik. Mungkin karirnya naik, semuanya naik, ya hal-hal semua naik. Kehidupan saudara mulai naik, itu lama-lama itu mulai kurang. Saudara, orang-orang yang ada, saya lihat waktu saya masih kerja dulu, saya satu ruangan rame-rame ngumpul dengan sekian puluh orang. Meja-meja gitu banyak. Tapi pas sudah mulai naik ada tugas jabatan yang lebih tinggi, lama-lama akhirnya saudara saya sendirian di kamar. Saudaraku, waduh, kalau mau ini kayak dikunci. Itu saya mulai berpikir, kehidupan manusia pun seperti itu. Makin lama nanti makin tua. Saudaraku, walaupun mungkin anak banyak, cucu ada, mantu semua, tapi nanti lama-lama itu sendiri. Nah, hari ini saya ingin sharingkan bukan cuma saudara, saya percaya saudara sudah sering dengar, oh pentingnya harus di hadirat Tuhan, iya. Tapi saya ingin bukain di pikirannya sudut pandang gini. Orang yang suka berdiam diri di hadirat Tuhan sendirian, di tempat sunyi dan tersembunyi, orang ini tetap memiliki kekuatan dan sukacita. Seperti Rasul Paulus yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Saudara, sekalipun dia ada dalam penjara, sekalipun dia sudah tua, sendirian saudaraku, tapi dia gak merasa apa? Kesepian, akhirnya jadi lemah. Hari ini saya ingin dorong saudaraku, kita akan belajar dari Yesus. Markus 1 ayat 35 di sini katakan, pagi-pagi benar. Baca yang keras yuk sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi kemana saudara? Ke tempat yang sunyi dan apa? Berdoa di sana. Saya kasih hurufnya miring, ke tempat yang sunyi. Saudaraku, jadi Yesus tuh dia pergi berdoa ke tempat yang sunyi pada waktu hari masih gelap. Saudaraku, tempat yang sunyi, tersembunyi. Ini dua kata ya, selalu untuk Tuhan ini dia. Karena gini, Tuhan tidak bisa bicara sama kita secara pribadi. Saudara, kalau kita ini, saudara, hidup kita ini penuh dengan apa? Kebisingan. Bising, saudaraku, berisik. Kita harus belajar untuk menyendiri di tempat yang sunyi. Saya sebut sebagai inilah saat atau waktu yang teduh. Saudara Kristus. Dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, saudara, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam apa? Kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah. Kenapa harus tutup pintu? Supaya bisa sendiri. Nah itu saudara. Sunyi, tersembunyi, ya kan? Kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi saudaraku, ini penting untuk kita bisa tahu. Beberapa orang bilang, Pak saya udah doa. Saya doa kok belum ada jawaban. Tuhan tuh bukan soal kita doanya. Tuhan tuh mau kehadiran kita secara pribadi. Menghadap dia. Di tempat sunyi dan tersembunyi. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya. Jadi kalau kita ingin mendengar Tuhan berbicara. Kita mau mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara harus punya tempat yang sunyi, tempat tersembunyi, di mana saudara bisa menanti-nantikan Tuhan, menantikan hadirat Tuhan,
menantikan urapan kasih-Nya. Menikmati aja, nikmati Tuhan gitu. Saudaraku, gimana Pak caranya? Coba tenangkan diri. Yang bukan lagi kita dengar dengan suara-suara yang gaduh, yang berisik. Tapi saudara tenang. Untuk bisa menenangkan seringkali harus perlu alat bantu. Saudara, ya, saudara bisa mendengarkan nyanyian pujian. Tapi saudara mungkin diem, dengerin aja. Bawa hatinya. Seorang hamba Tuhan, ya kan, dia udah almarhum. Anaknya bersaksi, dia bilang, papa itu, dia bilang, gak bisa nyanyi, papa itu gak bisa nyembah. Kalau papa khotbah, jadi yang nyanyi itu adalah mama. Tetapi kalau papa, dia bilang, nyembahnya bukan nyanyi, tapi papa tuh nyembahnya dengerin mama nyanyi atau dengerin musik. Papa diem merem gitu. Kalau udah ini, jadi saya tuh udah dapat lagi waktu saudaraku, ya kan, anaknya ini bersaksi, saudaraku, ya kan, tentang dia untuk mengenang daripada 1 tahun, ya kan, meninggalnya hamba Tuhan ini, saudaraku. Saya jadi dapat belajar, ya kan. Selama ini kalau saya mau nyembah, ambil gitar, saudara, kenceng, bahasa roh kenceng, itu bagus. Berdoa kayak kuat gitu kan. Tapi rupanya dari sejak saat itu saya mulai belajar. Ada saat saya cuman pakai earbud atau yang itu tuh earphone itu kan untuk ini kan, dengerin lagu aja di YouTube. Saya dengerin lagi lagu-lagu di Menara Doa, nyembah. Saya nggak nyanyi, saya cuman diem. Untuk nganter saya tuh masuk ke dalam tempat tersembunyi itu. Atau kadang-kadang saya setel lagu-lagu pujian, album apa. Saya pilih lagu-lagunya. Hanya untuk saya dengerin. Dan justru saudara efektif banget. Pada saat itu saudara dalam ketenangan itu hanya saya dengar. Saya banyak dapetin pengertian firman. Saya mendapatkan kesepian Tuhan bicara ini, Tuhan mau ini. Semua. Oh kalau ini, coba ngomong yang seperti ini dan lain sebagainya. Saudaraku, ini manfaatnya. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara, inilah saatnya. Ketika saudara mulai membiasakan diri, kita membiasakan diri apa saudara? Diam di dalam hadirat Tuhan. Roh kita ini saudara, kan bersekutu dengan rohnya Tuhan. Dampaknya apa? Jiwa kita, pikiran, perasaan dan kehendak kita itu tenang. Penuh dengan apa? Damai, sejahtera. Dampaknya lagi apa? Badan kita akan lebih sehat. Kita nggak bisa ngatasin saudaraku yang namanya di dalam diri kita sudah belajar tentang Roma 7. Saudara, dalam diri kita nih, kita mau sebagai manusia baru, ciptaan baru, kita tahu yang benar, kita tahu yang suci, kita tahu yang mulia. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang kita harus ucapkan, itu yang harus kita buat. Tetapi saudara, ketika kita tahu itu semua, yang kita lakukan apa? Yang jahat, kata Rasul Paulus. Tetapi saudara, kalau kita suka diam dalam hadirat Tuhan, dalam suasana penyembahan yang mungkin ini variasi dari bentuk penyembahan. Saya suka doa bersuara, nyembah bersuara. Tapi rupanya saudara ada satu waktu Tuhan mau kamu coba belajar diam. Tenang, level tenang itu. Saudara, wah ini hal yang luar biasa. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya ingin dorong saudara, coba mulai latih. Saudara. Yesaya 30 ayat 18 kita akan baca sama-sama saudara. Yuk 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan tuh ya kan nanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Tetapi sebab Tuhan adalah Allah yang apa? Yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia.
Tuhan tuh sudah nanti-nantikan. Dia bisa menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia akan menyayangi kita, dia akan memberkati saudara. Dia akan limpahkan yang namanya kasih karunia-Nya, saudaraku. Semakin besar, anugerah yang makin besar. Kalau saudara dan saya mau apa? Menanti-nantikan dia. Katakan amin, saudaraku. Ya, salah seorang daripada bicara sama, ya kan dia menulis, saudara pesan kepada saya. Dia bilang, saya tuh, dia bilang gini, intinya gini, saudaraku. Wah, enak sekali saya melihat ya. Begitu besar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan buat pendeta Sabta. Ya kan anaknya saya kuliah gini-gini, dia bilang gitu. Lalu saya mulai diam, saya nyembah, saya bilang sama Tuhan. Tuhan kasih tahu saya, kamu tahu nggak? Aku limpahkan kasih karunia yang lebih besar kepada hambaku ini. Karena apa? Saudaraku, dia jelaskan ini. Saya bilang, ini kok pas. Kalau kita suka menantikan Tuhan, kita mau taati apa yang Tuhan minta. Entah itu korban apapun, saudara. Entah itu waktukah, uangkah, kadang-kadang ya harga diri lah. Semua. Kalau Tuhan minta, serahkan itu. Kasih karunia Tuhan makin besar dalam hidup kita. Hidup kita ini penting kasih karunia. Tapi kasih karunia itu bukan cuma di slogan. Tapi Tuhan bilang, sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya. Hendak menunjukkan apa? Kasihnya kepada kamu. Gimana caranya dia bisa menunjukkan itu? Saat saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Jadi kita perlu menyadari ya, sesungguhnya Tuhan yang menanti-nantikan kita. Saudaraku, ya kan Tuhan nih sedang nantikan kita. Waktu saudara mulai diam. Kadang-kadang gak usah lama, sendiri diam, tenang aja. Tenangkan, kuasai diri jadi tenang. Setelah saudara tenang, untuk bisa tenang harus masuk dalam ucapan syukur, nyembah. Lalu saudara boleh bicara sama Tuhan. Tuhan ciptakan kita untuk bersekutu dengan Dia. Saudara ingat, dimanapun saudaraku, ya Tuhan ingin meluangkan waktu. Tuhan ingin saudara meluangkan waktu. Ada jadwal waktu bersama Dia. Jadwalkan diri. Kapan saudara harus menyembah? Harus ada jadwal. Harus ada jadwal. Seperti tidur juga. Banyak orang gak bisa tidur karena dia gak punya jadwal tidur. Sengantuknya aja. Gak bisa. Tidur pun kita sudah belajar. Harus punya rencana. Kak, jam berapa mau tidur? Jam berapa mau bangun? Kalau jam 9 kita mau tidur, persiapannya udah mulai dari jam 6. Sudah mandi beberes, sudah siapkan hatinya, udah plong semua, jam 7 minimal. Saudara, sudah beres semua nih hati, pikiran semua, perasaan, sudah tenang semua, dibawa tenang. Karena tidak mungkin kita bisa tidur kalau perasaan kita, pikiran kita tidak tenang. Saudara, ya kan, saudara sudah harus matiin lampu seberapa menit sebelum tidur. Itu semua harus ada jadwalnya. Katakan sama saudara, apalagi mau ketemu Tuhan. Jadwalkan ketemu Tuhan, saudaraku. Kita ketemu seseorang yang penting, yang kita butuhkan. Itu pun perlu atur waktu. Semuanya direncanakan. Tuhan menanti-nantikan saudara untuk berjumpa. Saya sadari memang hari-hari ini memang nampak sulit buat seseorang berdiam diri di satu tempat, sujud menyembah dan bersekutu dengan Tuhan. Sulit, saya akui sulit. Saudara, seringkali orang sudah dekat sama saya suka tanya, ada nggak? Oh kayak banyak, sibuk pagi ini. Tapi di lain pihak, bukan saudara nih, kok punya waktu untuk misalnya liburan lah, kongko bareng, hangout dan lain sebagainya. Tapi saya cuma mau tawarkan, sudah dekat, sudah kenal baik, apakah kenal baik sama Tuhan?
Aku ini hambanya. Saudara Kristus, hari-hari ini ya kan saudara memang sulit. Kenapa? Ya saya tidak tahu apakah saudara tuh menyadari ya kan atau tidak. Ya kan? Kadang-kadang juga kita tidak menyadari begitu banyak kebisingan yang ada dalam hidup kita. Bising. Saudara bayangin coba, kita lihat sekarang. Kalau kita masuk mobil, berapa orang langsung nyalain tape, nyalain radio. Kadang-kadang kemana-mana di kuping tuh ada earbud atau bluetooth di kuping. Itu apa? Musik apa kita tidak tahu. Kita mau datang kadang ke supermarket, ke tempat apa, pasti ada suara musik juga. Semua bising saudara, apalagi saudara yang masih punya anak-anak di rumah. Anak-anak masih kecil di rumah. Tentunya akan lebih sulit. Kebisingannya tuh makin tinggi saudaraku. Dan rumah saudaraku itu saya bayangkan. Pasti kita memiliki semakin sedikit waktu untuk bisa berada di tempat yang sunyi dan tersembunyi dari keramaian. Tapi saya ingin besarkan hati saudara. Misalnya Pak Sabta, ini anak-anak kecil, semua sih kecil, berisik, susah, gak ada waktu. Urus satu-satu segala macam. Belum lagi ininya, ini semuanya. Jadi kami gak ada waktu untuk baca Alkitab, segala macam. Saudaraku, saya dapat cerita. Ada seorang wanita hebat. Namanya Susana Wesley. Susana Wesley, saudaraku. Ya kan? Dia punya anak. Susana Wesley berapa saudara? 18 orang. Anaknya 18. Berentet itu saudaraku, lahir saudara. Jadi kalau saudara masih punya anak 4, anak 6 mah enggak masalah begitu mungkin. Ada wanita yang punya anak 18 orang. Saudaraku ya, saudara baru berapapun gitu kan. Nah ini jadi enggak ada alasan apalagi buat anak 1, anak 2, aduh sibuk. Ini 18, saya mau ceritakan begini saudara. Salah seorang anak daripada Susana Wesley itu namanya siapa? John Wesley. Dia pendiri gereja Metodis, berhasil dan John ini memberitakan Injil saudara ke seluruh Amerika. Saudara, terus anak yang satu lagi, ini hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Yang satu lagi anaknya adalah namanya Charles Wesley. Saudara, saya tulisnya itu 6.000, lebih dari 6.000. Tepatnya dia tulis saudara, saya cari lagi saudara di Google. Charles Wesley itu dia tulis lagu yang himne. Itu 8.989. 10 kali lebih banyak daripada Isaac Watt yang penulis himne saudaraku. Saudara, dan lagu-lagunya, saya lihat kemarin cucunya Ratu Elizabeth, ya saudara, Tuhan tuntunlah aku, oh guide me Lord, itu karangan daripada Charles Wesley, itu dinyanyikan di paduan suara saudara, dan dinyanyikan oleh ratu semua. Banyak yang sudah terjemahkan di Indonesia. Saudara, suatu ketika Susana Wesley yang punya 18 orang anak, kayaknya sibuk banget dan ngurus 18 anak ini saudara. Ya kan? Ini semua anak kandung, bukan anak di mana saudara. Ditanya saudaraku, bagaimana Anda bisa memiliki waktu bersama Tuhan seorang diri, padahal Anda memiliki 18 orang anak? Gimana bisa punya waktu? Saudara, anak-anaknya jadi banyak. Dalam biografinya dikatakan Susana Wesley ini duduk di kursi goyang kesukaannya setiap sore. Kursi goyang kesukaannya setiap sore. Dan dia letakkan celemeknya saudara di atas kepalanya selama 1 jam. Jadi kalau anak-anaknya yang 18 orang ini saudara udah lihat celemek ada di atas kepala daripada mamanya, saudaraku, maka anak-anaknya tahu bahwa mereka tidak boleh ada yang berisik, tidak boleh mengganggu mamanya. Saudaraku, kalau ganggu, berisik, mereka tahu konsekuensinya. Jadi saudaraku, dia harus ajar, aku harus punya waktu sama Tuhan untuk bisa besarkan kamu, untuk bisa urus kamu.
Dia siapkan waktu itu, saudaraku Kristus. Dan John Wesley mengatakan bahwa doa-doa ibunya, saudara, nasihat-nasihat rohani ibunya, teladan hidup ibunya, itu yang membentuk dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Gitu juga Charles Wesley, saudaraku. Susana Wesley dia punya tempat sunyi yang tersembunyi, tanda kutip saya bilang. Karena kan dia terbuka semuanya, anak-anaknya ada semua untuk meluangkan waktu bersama Tuhannya setiap hari. Dan sesibuk apapun kita, saudaraku, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Katakan amin, saudara. Lakukan apa yang perlu kita lakukan. Pastikan kita punya waktu sendirian sama Tuhan. Supaya pada waktu satu saat kita cuma sendiri, tidak ada orang yang bisa tolong kita lagi. Kita tahu kepada siapa kita datang dan siapa yang tolong kita. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Ada saat dalam hidup kita, kita kan sendirian, sendiri saja. Saudara, bahkan di ujung akhir hidup kita, kita bukan karena kita sendiri, tapi kalau kita sudah latih sendiri. Saya percaya kita tidak akan pernah merasa kesepian, merasa kosong, merasa bahwa kok gak ada orang ya yang perhatiin aku, peduli sama aku makin tua, gini. Saya percaya semakin kita punya jadwal untuk nyembah, jadwal untuk sendirian dengan Tuhan, saya yakin Tuhan akan berikan terus saudara kekuatan yang baru, sukacita yang baru, hikmat, kecerdasan, kesehatan, kekuatan. Bahkan kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa pesan ini memberkati saudara. Ambil komitmen, saudaraku, ambil komitmen. Aku mau saat pagi, aku jadwalkan pagi setiap jam sekian, aku akan duduk di tempat itu. Sendiri dengan Tuhan. Sore jam segini aku akan duduk di tempat itu yang sama. Aku akan mau sama Tuhan. Sekali lagi saudara bisa pakai gitar, saya bisa doa, cerit-cerit, teriak, tidak apa, bebas. Saya bisa nyembah, teriak, bahasa roh, nyembah, nyanyi, puji. Tapi ada saat kalau bisa, coba saudara tenangkan hati, tutup matanya, arahkan ke Tuhan. Pikirkan Yesus, pikirkan Tuhan Yesus, Dia hadir. Pikirkan Dia ada di sorga. Saudara pernah gak bayangkan Dia duduk di atas tahta, lalu semua tua-tua, semua orang-orang hebat, saudaraku sujud nyembah, dan kita ada di situ. Pernah saudara kontemplasikan apa yang terjadi di kitab Wahyu? Karena sendiri kita sedang, terkadang-kadang tuh hadir gitu saudara tuh, wajah Tuhan yang tertawa sambil pegang domba kecil. Seolah itu udah domba kecil itu adalah kita yang mungkin yang lelah, yang capek, sambil tersenyum. Ketika Dia tampakkan, Dia tersenyum, lihat kita. Saudara, itu kesegaran, kekuatan yang luar biasa terjadi. Saudara diam sendiri. Saya percaya kalau kita biasa sendiri sama Tuhan, kuasai diri Tuhan, lembutkan hatiku, lembutkan hatiku. Supaya aku bisa dengar suara-Mu. Tuhan bicara sama aku, perlihatkan aku Tuhan. Aku rindu, katakan terus, aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Aku cinta Engkau Yesus. Aku cinta Engkau Yesus. Roh Kudus, aku merindukan Engkau. Ketika saudara duduk sendirian, saya ngomong seperti tanpa terasa nanti air mata netes. Lalu tiba-tiba Roh Kudus akan ingatkan saudara, ayo doa syafaat. Doain siapa? Seseorang yang saudara gak pernah duga, gak pernah pikir-pikir. Tiba-tiba kita disuruh doakan. Kita doa. Tiba-tiba Tuhan bukakan sesuatu. Aku mau buat ini. Aku mau berikan ini. Aku mau tunjukkan ini. Saya percaya ini kunci breakthrough saudaraku.
Saya ajarin 1, 2, 3 ini kunci sukses. Sudah. Tapi Tuhan bilang sekarang ini, ayo tempelin hatinya ke dalam hatiku. Tempelin. Ayo tempelin di situ. Saudara Kristus, hari ini aku tahu Bapak, saat ini aku kenal Tuhan. Tutup mata ibu Bapak. Engkau sedang menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Mu. Aku tahu Bapak, Engkau sedang menanti-nantikan kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Saudara datang ke Dia. Ampuni kami Tuhan, terlalu banyak noise sehingga kami gak bisa dengar Engkau punya voice, your voice, karena terlalu berisik sehingga kami gak bisa dengar suara-Mu. Ampuni kami terlalu sibuk. Hari ini Tuhan, kami mau berdiam diri dalam hadirat-Mu. Kami mau ya Tuhan punya jadwal harian untuk berjumpa dengan Tuhan. Hanya berjumpa dengan Tuhan. Terkadang kami tidak mau minta apa-apa, cuma mau ketemu Tuhan saja. Hanya mau lihat wajah-Mu saja Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami anak-Mu Tuhan. Seperti ya Tuhan orang tua kami. Kadang mereka tidak minta apa-apa dari anak-anaknya. Mereka hanya mau dengar suara, kehadiran. Ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan. Yesus. Oh ya lama-lama. Tuhan, ini kami. Ini anak-anak-Mu Yesus. Makasih Tuhan. Engkau beri kami menara doa yang menolong kami untuk kami bisa sendirian dengan Tuhan, ketemu Tuhan. Aku gak minta apa-apa, aku mau ketemu Tuhan saja. Aku mau tunjukin rasa hormatku, kasihku. Aku mau bicara, mau katakan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Tuhan rindu akan kita saudara. Dia sedang menanti-nantikan kita. Siapkan hati kita untuk makan perjamuan kudus. Yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata,
Cawan ini perjanjian baru di meteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, bungkuslah kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan persepuluhan mereka, persembahan syukur mereka untuk pelayanan daripada menara doa ini Tuhan. Sehingga Tuhan meluaskan ya Tuhan pelayanan di gereja ini. Banyak orang ya Tuhan bisa diselamatkan. Ya Tuhan diubahkan ya Tuhan. Terima kasih Engkau balas mereka ya Tuhan. Berkati mereka 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.